Inilah kerugian yang didapatkan timnas Indonesia karena rekrut Patrick Kluivert. Kerugian yang dihadapi timnas Indonesia jika merekrut Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan terkait rumor rekrutmen mantan bintang sepak bola dunia Patrick Kluivert sebagai pelatih. Meski banyak pihak yang menganggap langkah ini sebagai peluang besar untuk membawa timnas Indonesia lebih maju, ada sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah sejumlah kerugian yang mungkin terjadi jika Indonesia memilih Kluivert sebagai pelatih, berdasarkan catatan kontroversial dan permasalahan yang pernah dia hadapi selama karirnya. 12 dosa besar Patrick Kluivert yang mungkin jadi alasan untuk tidak merekrutnya. 1. Kasus hutang perjudian 16 miliar pada 2017. Pada tahun 2017, Kluivert dilaporkan memiliki hutang perjudian sebesar 16 miliar kepada geng kriminal yang sedang diselidiki karena dugaan pengaturan skor. Kasus ini memunculkan keraguan mengenai integritasnya, yang bisa berisiko merusak citra timnas Indonesia jika dia ditunjuk sebagai pelatih. 2. Terlibat kasus perjudian di Belanda 2018. Pada 2018, Kluivert dituduh terlibat dalam perjudian ilegal di Belanda. Tuduhan ini memberi dampak buruk terhadap reputasinya, khususnya dalam hal kepemimpinan di dunia sepak bola. 3. Karir tidak memuaskan sebagai direktur teknik di PSG. Setelah meninggalkan lapangan sebagai pemain, Kluivert menjabat sebagai direktur teknik di Paris Saint-Germain PSG. Namun, peran ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kontribusi signifikan dalam pengembangan tim. Ini menunjukkan bahwa Kluivert mungkin tidak memiliki keterampilan manajerial yang cukup untuk menjadi pelatih sukses. 4. Tidak sukses dalam menjalankan tugas di PSG. Unai Emery memberikan tugas kepada Kluivert untuk mendatangkan pemain baru seperti Ricardo Rodriguez. Namun, bukannya fokus pada tugasnya, Kluivert malah lebih memilih untuk berlibur, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses negosiasi pemain tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Kluivert kurang profesional dalam tugasnya. 5. Kegagalan bersama timnas Curaçao. Kluivert sempat menangani timnas Curaçao, namun performa timnya sangat mengecewakan. Curaçao dibantai oleh Bahrain dan kalah melawan Australia. Ini menjadi bukti bahwa Kluivert belum terbukti mampu menangani timnas dengan baik. 6. Karir pelatihan yang tidak konsisten. Selama karir kepelatihannya, Kluivert sering dipecat dari klub-klub yang dianggap mediocre. Hal ini mengindikasikan bahwa ia tidak mampu mempertahankan posisi atau meraih hasil yang memuaskan dalam jangka panjang. 7. Win rate yang rendah. Kluivert hanya memiliki tingkat kemenangan sebesar 30% selama karirnya sebagai pelatih. Ini merupakan angka yang sangat rendah dan bisa berdampak buruk jika diterapkan pada timnas Indonesia yang sedang berupaya untuk berkembang. 8. Mantan narapidana. Patrick Kluivert pernah terlibat dalam masalah hukum yang cukup serius. Statusnya sebagai mantan narapidana bisa memberi dampak negatif terhadap persepsi publik terhadapnya sebagai sosok yang layak untuk memimpin timnas Indonesia. 9. Kasus penganiayaan di Belanda. Pada tahun 2000, Kluivert terlibat dalam kasus penganiayaan di sebuah klub malam di Belanda. Kasus ini menambah daftar masalah hukum dalam kehidupannya yang bisa mempengaruhi citra timnas Indonesia jika ia ditunjuk sebagai pelatih. 10. Dipecat setelah 6 bulan melatih tim Turki. Patrick Kluivert pernah ditunjuk untuk melatih tim Turki, namun ia hanya bertahan selama 6 bulan sebelum dipecat. Waktu kepelatihannya yang sangat singkat di Turki menambah catatan kegagalannya dalam mengelola tim profesional. 11. Salah masuk toilet wanita. Sebagai tambahan, terdapat insiden kontroversial di mana Kluivert kedapatan salah masuk toilet wanita saat berkunjung ke sebuah tempat. Meskipun tampaknya sebuah kesalahan kecil, kejadian ini menambah daftar perilaku kontroversial yang tidak pantas dilakukan oleh seorang public figure. 12. Konflik dengan pelatih Barcelona pada tahun 2004.
Pada tahun 2004, Kluivert terlibat dalam konflik dengan pelatih Barcelona. Konflik-konflik seperti ini menunjukkan bahwa Kluivert belum bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan koleganya, yang merupakan sebuah hal penting dalam dunia kepelatihan. Kesimpulan, meskipun Patrick Kluivert memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai pemain, rekam jejaknya sebagai pelatih, dan kehidupan pribadi yang penuh kontroversi menunjukkan bahwa dia mungkin bukan pilihan yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia. Dengan berbagai masalah hukum, karir kepelatihan yang penuh kegagalan, serta rendahnya tingkat kemenangan, Kluivert berisiko membawa dampak negatif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Kluivert benar-benar bisa memberikan dampak positif atau justru sebaliknya.